Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Baiklah anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Siska Rahmawati. Ibu salah satu guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri Kota Sukabumi. Kalian boleh memanggil Ibu Siska. Insya Allah Ibu akan menyapa kalian dimanapun dan kapanpun. Baiklah, anak-anak ibu yang ibu sayangi, pada kesempatan ini ibu akan memberikan materi bimbingan dan konseling dengan tema pelangi kehidupan. Tetapi sebelum materi kita mulai, ibu terlebih dahulu menanyakan kabar kalian. Apa kabar anak ibu yang cantik, ganteng, dan soleh-solehah? Sehat semuanya? Mudah-mudahan kalian selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baiklah, kita mulai ke pembelajaran bimbingan dan konseling. Tapi terlebih dahulu, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajarannya. Pada kesempatan hari ini, pada pembelajaran bimbingan dan konseling, yaitu terkait dengan bimbingan belajar dan karir, di mana temanya adalah mengenai pelangi kehidupan. Pelangi kehidupan memiliki tujuan pembelajaran, yaitu agar siswa dapat menyadari pentingnya belajar untuk meraih masa depan yang sukses dan cemerlang. Anak-anakku, pastinya kalian dari dulu sampai saat ini pasti orang tua kalian, guru-guru kalian, dan orang dewasa yang ada di sekitar kalian pasti meminta kalian harus belajar. Ada yang tahu tidak kenapa kalian harus belajar? Pentingnya dan buat apa sih? Baiklah, Ibu akan jelaskan ya. Pernahkah terbayang di benak kalian untuk apa kita belajar dan mengapa belajar menjadi suatu kegiatan yang penting kita lakukan? Mengapa demikian? Baiklah, jika kamu berjalan dengan tas yang kosong, yang tidak berisi apa-apa, apakah tas tersebut memiliki fungsi atau kegunaan? Atau, coba bayangkan jika kamu mempunyai perangkat pemutar musik, namun tidak memiliki CD atau lagu yang dapat diputar. Apakah pemutar lagu tersebut akan berguna? Nah, inilah definisi sederhana dari belajar. Inilah alasan kenapa kamu harus memulai rajin belajar. Tepatnya, belajar sangatlah penting untuk kelangsungan hidup manusia, terutama untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Belajar bukanlah semata-mata pergi ke sekolah, menuntut ilmu dan nilai hingga lulus dan mendapatkan pekerjaan. Belajar dapat diartikan adalah sesuatu yang telah kita lakukan dari waktu lahir ke dunia. Ketika masih kecil, kita belajar langkah demi langkah untuk berbicara, berjalan, dan sebagainya. Itu sudah merupakan suatu kegiatan belajar, maka tidak dapat dipungkiri bahwa belajar merupakan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari kehidupan umat manusia. Baik anak-anak ibu, jika kau tak sanggup lelah karena belajar, kau harus sanggup menahan derita karena kebodohan. Ada yang tahu maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah, maka dari arti belajar itu pun sangat luas dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Belajar merupakan hal yang sangat penting untuk membantu kita tumbuh secara mental, karena manusia tidak dapat menjadi insan yang stagnan selamanya. Jadi, belajar adalah supaya kita berubah menjadi ke arah yang lebih baik.
Layaknya kita menaiki tangga, kita perlu berusaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan berusaha dan belajar. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan dari pembelajaran. Saat ini, Ibu akan lanjutkan ya mengenai materi kita, yaitu tentang pelangi kehidupan. Are you ready, anak-anak Ibu? Oke, kalau sudah, berarti Ibu lanjutkan kembali ya. Baik anak-anakku, perhatikan gambar di atas tentang life rainbow atau pelangi kehidupan. Nah, di sini di gambar tersebut ada 5 tahapan. Yang pertama adalah tahapan perkembangan, yang kedua tahapan eksplorasi, ketiga tahapan pemantapan, keempat tahap pemeliharaan, dan yang terakhir adalah tahap kemunduran. Nah, baiklah, perhatikan anak-anakku, perhatikan gambar di atas. Di manakah posisi kalian saat ini? Pastinya sekarang usia kalian menjelang 15 atau juga ada yang 15 tahun. Nah, itu sekarang ada di posisi eksplorasi atau di tahap yang kedua. Ada yang tahu maksudnya apa? Baiklah, kita lanjutkan ya anak ibu yang soleh-solehah. Tahapan pertama, tahapan perkembangan atau growth, yaitu lahir sampai usia 15 tahun, di mana anak dapat mengembangkan berbagai potensi, sikap-sikap, minat, dan kebutuhan yang dipadukan dalam struktur konsep diri atau konsep structure. Pada tahap ini, individu sedang berada pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Untuk tahap kedua, yaitu tahap eksplorasi. Tahap eksplorasi mulai dari usia 15 tahun sampai 24 tahun adalah ketika individu memikirkan berbagai alternatif karir dengan memulai melanjutkan pendidikan di jenjang SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Nah, di sini untuk yang posisinya ada di SMP berarti ada di tahap yang kedua ya, anak-anakku. Nah, untuk tahap yang ketiga yaitu tahap pemantapan. Apa itu tahap pemantapan? Nah, tahap di mana dimulai dari usia 24 sampai 44 tahun. Yang dicirikan usaha-usaha pemantapan diri melalui pengalaman selama menjalani karir tertentu. Pada tahap ini, individu sudah memiliki bidang karir yang cocok serta berusaha untuk memantapkan kedudukannya secara permanen dalam suatu bidang karir. Selanjutnya yaitu kita ke tahap keempat, yaitu tahap pemeliharaan atau maintenance. Tahap pemeliharaan dimulai dari usia 45 sampai 64 tahun. Individu berusaha untuk meneruskan atau memelihara situasi pekerjaan yang dilakukan dan konsep diri mempunyai hubungan yang erat. Keduanya terjalin oleh proses perubahan yang sesuai yang berkelanjutan seseorang dalam puncak karirnya. Yang terakhir itu tahap kemunduran atau decline. Di mana tahap ini dimulai dari 65 tahun sampai pensiun atau lanjut usia. Bila individu memasuki masa pensiun dan harus menemukan pola hidup baru sesudah melepas jabatannya, seseorang tinggal menikmati hasil jerih payah kerja selama ini. Nah, itu adalah 5 tahapan yang menggambarkan dalam pelangi kehidupan. Kalian bisa lihat 5 tahapan yang ada di kehidupan, yaitu ada tahap 1 dari 0 sampai 15 tahun, tahap 2 15 sampai 24 tahun, tahap 3 24 sampai 44 tahun, tahap 4 45 sampai 64 tahun, tahap 5 65 tahun sampai pensiun. Baiklah, di tahap yang pertama adalah tahap di mana individu belajar di jenjang SD selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dan perguruan tinggi 4 tahun. Totalnya adalah 16 tahun untuk belajar.
Yang tahap kedua adalah tahap ini adalah tahap di mana individu berkarir mencapai cita-citanya di masa depan selama 40 tahun. Jadi, kalian lebih lama belajarnya atau mencapai cita-cita di masa depan? Oke. Maksudnya adalah ketika saat ini kalian malas belajar, maka kalian akan menyesal di masa depan nanti. Tetapi ketika kalian sungguh-sungguh dalam belajar, maka akan sukses di masa depan sesuai dengan cita-cita kalian. Baik, kita lihat ketika kalian 16 tahun malas belajar, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah 40 tahun kemudian kalian akan sengsara atau hidup miskin. Berbeda halnya dengan 16 tahun semangat belajar, maka kalian insya Allah 40 tahun ke depan akan sukses dan kaya raya sesuai dengan impian semua orang. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, anak-anak ibu semuanya, sekian dari ibu pemaparan yang sudah ibu sampaikan kepada kalian mengenai pelangi kehidupan. Mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua, khususnya buat kalian yang sedang belajar. Pesan ibu adalah jangan menyerah dan selalu belajar, karena dengan belajar kalian bisa mencapai cita-cita kalian di masa depan. Kalian menjadi orang yang sukses dan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Sekian dari ibu, mudah-mudahan kita ketemu lagi di minggu depan di jam bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Kota Sukabumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.